Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Widya Smati dari kelas 2023B dengan NIM 085, Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara. Kali ini saya akan menyampaikan proposal penelitian dengan judul Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Peningkatan Efektivitas Kinerja Perangkat Desa. Berikut pemaparan proposal penelitian. Latar belakang penelitian ini adalah kepemimpinan merupakan salah satu tren atau isu yang berkembang dalam paradigma kelompok manajemen tertentu yang cukup menarik untuk diperbincangkan. Pemimpin yang tidak memiliki kemampuan memimpin, memotivasi, mengarahkan, atau mempengaruhi para bawahannya akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan demikian, kepemimpinan secara konkret memiliki pengaruh terhadap efektivitas kinerja pegawai dalam suatu organisasi. Efektivitas kinerja sendiri merupakan tolak ukur dalam pencapaian pelaksanaan program yang sudah direncanakan sesuai visi dan misi organisasi. Selanjutnya mengenai pemerintah desa yang merupakan aparatur negara yang mempunyai tugas di wilayah desa. Kepemimpinan kepala desa dalam organisasi pemerintah desa harus mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, khususnya kepada perangkat desa. Aparatur pemerintah desa juga harus memiliki kualitas kinerja yang baik. Realitanya, pada saat ini masih dijumpai adanya perangkat desa yang kinerjanya tidak optimal, yang mana pengawasan kinerja adalah tanggung jawab kepala desa sebagai seorang pemimpin dalam pemerintah desa. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, melihat betapa pentingnya peran kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan efektivitas kinerja perangkat desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran kepemimpinan kepala desa dalam upaya peningkatan efektivitas kinerja perangkat desa Grogol. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana peran kepemimpinan kepala desa dalam upaya meningkatkan efektivitas kinerja perangkat desa Grogol. Manfaat penelitian ini dapat memberikan penjelasan secara komprehensif tentang fenomena yang berkaitan dengan peran kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan efektivitas kinerja perangkat desa. Penjelasan istilah mengenai peran, Mujiarto berpendapat bahwa peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan atau status terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Mengenai efektivitas, Iga Rosalina menjelaskan bahwa efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan, ataupun program. Mengenai kepemimpinan, Kunchara Ningrat mengartikan kepemimpinan atau leadership sebagai kemampuan seseorang sebagai pemimpin atau leader untuk mempengaruhi orang lain yang dipimpin atau pengikutnya, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Mengenai kinerja, Mangku Prawira dan Hubis mengatakan bahwa kinerja adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan. Penelitian terdahulu yang relevan yaitu 1. Penelitian dengan judul Pengaruh Motivasi Pengawasan dan Kepemimpinan terhadap Disiplin Kerja Pegawai, diteliti oleh Said Muhammad Rizal dan Radiman pada tahun 2019. Yang kedua, penelitian dengan judul Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Perangkat Desa, studi pada kantor Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang diteliti oleh Iskandar dan Isya Sudiman pada tahun 2023. Yang ketiga, penelitian dengan judul Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Margasari, Kecamatan Jauhan, Kabupaten Subang, Wilayah Pedesaan, diteliti oleh Giyanti Pangeswari dan Evi Priyanti pada tahun 2023. Peran kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan 6 indikator peran kepemimpinan, yaitu kemampuan mengambil keputusan, kemampuan memberikan motivasi, kemampuan dalam komunikasi, kemampuan dalam mengendalikan karyawan, tanggung jawab, dan kemampuan dalam mengendalikan emosi. Efektivitas kinerja. Penelitian ini menggunakan 5 indikator efektivitas kinerja, yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Jenis penelitian. Berdasarkan jenis data dan tingkat eksponensi yang digunakan, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena terdapat data yang diperlukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan juga teknik dokumentasi. Sumber data penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Kepala Desa Grogol, aparatur Desa Grogol, dan warga Desa Grogol, serta ada beberapa orang yang akan peneliti wawancarai dan dianggap mampu untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh melalui dokumen arsip dari kantor pemerintah Desa Grogol atau dokumen lain untuk mendukung kelengkapan data primer yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. Reduksi data yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung dan diteruskan pada waktu pengumpulan data. Dengan demikian, reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Penyajian data yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis jaringan kerja berkaitan dengan kegiatan atau tabel. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat. Itu tadi pemaparan proposal penelitian yang saya buat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.